Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah semua orang telah berkumpul di atas Bahtera, Avatar Xiaoyan juga memfokuskan dirinya pada strategi perang. Meskipun prajurit Taisu terlihat banyak, namun sebenarnya sebagian besar mereka hanyalah boneka tanpa jiwa. Jadi hidup dan mati mereka tidaklah penting. Selain itu, kita harus mengumpulkan kekuatan untuk satu tujuan utama, yaitu menerobos ke inti pertahanan mereka. Taisu pasti akan mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk menghalangi kita. Tetapi kita harus bergerak secepat mungkin untuk memasuki inti mereka. Diketahui bahwa di inti Taisu memiliki seseorang keabadian para dewa tingkat kelima. Dia bisa dianggap memiliki kekuatan yang setara dengan makhluk tertinggi. Xiaoyan telah memperoleh informasi tentang ini dan memberitahu yang lainnya, sehingga semua orang bisa memahami kondisi medan pertempuran lebih awal. Kekuatan keabadian para dewa tingkat kelima. Bahkan jika kita mengumpulkan semua kekuatan terkuat, kita mungkin tidak bisa melawan mereka yang berada di tingkat ini. Keiyun tidak bermaksud menyerah, tetapi kenyataannya memang seperti ini. Kekuatannya sendiri berada di tingkat ketiga keabadian para dewa. Jika dibandingkan dengan tingkat kelima, itu memiliki perbedaan kekuatan yang kontras seperti langit dan bumi. Tentu saja perbedaan kekuatan seperti ini sama sekali tidak bisa diatasinya hanya dengan jumlah orang. Untuk menghadapi ahli Taisu tingkat kelima ini, kalian tidak perlu khawatir. Dia akan menjadi tanggung jawabku. Aku membutuhkan kalian semua untuk menyerang inti pertahanan mereka. Saat berbicara, Avatar Xiaoyan menatap ke depan. Keberanian yang dimilikinya membuat semua orang terpaku. Termasuk Keiyun yang terlihat berpikir keras. Dia merasa apakah kekuatan Xiaoyan yang sekarang benar-benar bisa menghadapi tingkat kelima keabadian para dewa. Dari Kampan Laut Barat hingga ke Kampan Laut Timur, semua tindakan Taisu hanya dikendalikan oleh satu orang. Pepatah mengatakan hancurkan panglima perang terlebih dahulu untuk menghancurkan tentaranya. Orang ini adalah pangeran kedua Taisu yang bernama Suan King. Dia juga yang telah membawa pergi ratu. Tujuan utama kita adalah membunuhnya, ucap Avatar Xiaoyan. Adik, apakah kekuatan orang ini juga berada pada tingkat kelima? Ucap Keiyun langsung bertanya dengan serius. Meskipun kontakku dengan Suan King hanya singkat, namun aku bisa melihat bahwa kecerdasannya sangat dalam dan strateginya sulit untuk ditebak. Adapun kekuatannya sendiri saat ini berada di level dewa petarung. Tetapi dengan bakatnya yang luar biasa, dia pasti bisa berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat, ucap Xiaoyan. Hah? Dewa petarung? Pada saat ini tidak hanya Keiyun, tetapi semua orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Sebelumnya Keiyun menduga bahwa sosok yang mereka hadapi saat menyelamatkan Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatannya. Sehingga saat mendengar fakta ini, mereka tidak dapat menahan keterkejutan. Seorang dewa petarung yang setara dengan 50.000 keabadian para dewa. Bahkan 50.000 keabadian para dewa tampak sangat kecil saat menghadapinya. Avatar Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Keiyun. Xiaoyan merasa dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Jika ada seseorang yang merasakan bahwa kekuatannya seperti sebuah lilin yang dapat dipadamkan hanya dengan satu tiupan, maka kemungkinan besar kekuatannya adalah keabadian para dewa tingkat keempat atau bahkan kelima. Namun Xiaoyan merasa kemungkinan itu tidak besar. Informasi ini tidak dapat dipastikan. Taisu memiliki keunggulan yang sangat kuat dalam teknologi dan informasi. Tidak menutup kemungkinan mereka memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan tingkat kekuatan mereka. Tetapi setidaknya berdasarkan pengamatanku dia hanyalah seorang dewa petarung.
Ucap Avatar Xiaoyan segera melanjutkan kata-katanya dengan tegas. Mendengar hal ini, semua orang mengangguk dengan paham. Dari 50.000 pasukan keabadian para dewa dunia kuno, dewa abadi dan iblis, tidak banyak yang mencapai tingkat ketiga, hanya berkisar belasan orang. Namun ketika mereka bekerja sama, maka mereka bisa membentuk pertahanan yang cukup kuat. Saat berikutnya, Avatar Xiaoyan segera melanjutkan pengaturan strategi perang yang lebih rinci. Namun dia memahami bahwa strategi hanyalah strategi. Begitu berada di medan perang yang sebenarnya, musuh tidak akan memuluskan perang yang telah diatur. Semua orang harus ingat bahwa hanya dengan fleksibilitas yang tinggi, kita bisa bertahan hingga akhir. Perubahan di dalam medan perang adalah hal yang pasti. Kalian semua adalah senior yang jauh lebih kuat dari diriku. Apapun yang terjadi di medan perang, tanggapilah dengan fleksibilitas yang tinggi. Avatar Xiaoyan berbicara lagi dengan nada yang serius. Namun kata-katanya mengandung peringatan untuk semua orang. Saat ini tubuh asliku belum tiba. Apapun yang akan terjadi masih menjadi misteri. Di sisi lain, keabadian para dewa dari alam dewa kuno telah mempersiapkan formasi penyerangan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan kecepatan bahtera mereka saat ini, mereka akan segera menyusul tubuh asli Xiaoyan. Saat ini semua orang mulai bubar untuk melakukan persiapan sebelum pertempuran besar. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani lengah. Dalam perang seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan. Kecuali mereka tetap waspada dan mengusahakan segala sesuatunya berjalan sebaik mungkin. Karena ini adalah wilayah sensi yang terhubung dengan lokasi ratu, maka perang ini mungkin sudah menjadi bagian dari rencana ratu sejak awal. Pada saat ini berbagai senjata dikeluarkan. Meskipun bukan senjata yang kuat, namun itu tetap bisa memberikan sedikit bantuan. Masing-masing dari puluhan ribu orang juga terus bergerak untuk mencari peralatan yang mereka butuhkan. Sementara itu Avatar Xiaoyan berjalan di atas dek bahtera dan matanya menatap ke depan. Ikuti aku. Avatar Xiaoyan berkata sambil melangkah dengan tenang. Saat dia melewati Yun Yun, dia meliriknya sebelum dan berkata perlahan lagi. Kau jangan merasa terbebani. Yun Yun sedikit memiringkan kepalanya saat mendengar ini. Seketika tangannya yang memegang pedang menjadi lebih berat. Seperti biasanya pertemuan di antara mereka masih mampu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Penampilan Avatar Xiaoyan tidak berubah. Bahkan pakaian yang dikenakannya sederhana seperti seorang pelari yang siap beraksi. Namun siluet di tubuhnya tetap menunjukkan ketegasan dan keagungan. Seolah-olah pikiran dan perasaannya terus terhenti di momen itu. Di ujung dek bahtera, Avatar Xiaoyan menatap lautan kekosongan di depannya. Terlihat ada cahaya samar yang berkilauan di kejauhan. Apakah kau baik-baik saja? Ucap Avatar Xiaoyan mulai bertanya keadaannya. Hubungan mereka sulit untuk didefinisikan dan tidak mudah untuk dijelaskan. Ya, aku baik-baik saja, jawab Yun Yun dengan kepala tertunduk. Wajahnya juga tidak menunjukkan ekspresi yang khusus. Bahkan terlihat tidak ada kepura-puraan yang seperti dahulu. Pertemuan mereka bisa dianggap lebih seperti pertemuan teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dengan sapaan singkat yang penuh kerinduan tak terucap. Seperti yang kau lihat, dunia tempat kita berada memiliki masalah yang harus diselesaikan. Jika tidak, semuanya akan hancur. Avatar Xiaoyan segera berbicara dengan nada yang berat. Saat ini waktu telah berlalu. Seolah segalanya berubah, tetapi keberadaan mereka terasa tidak berubah. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kau akan tumbuh begitu kuat hingga mampu menyelamatkan dunia. Kau bahkan melintasi lautan dan memimpin segalanya. Dulu di dalam gua itu, aku hanya perlu satu serangan untuk membunuhmu. Ucap Yun Yun bergumam pelan sambil tersenyum kecil mengingat kenangan lama yang entah bagaimana membuatnya merasa sedikit bahagia. Semua itu sudah lama berlalu. Selama bertahun-tahun ini, apa kau masih sendiri? Avatar Xiaoyan bertanya dengan nada yang berat. Dia bisa melihat Yun Yun sedang tidak bahagia dan seperti seseorang yang kehilangan tujuan hidupnya.
terkadang sendiri itu cukup baik. Belajar dari guru Mei Ling juga membuatku belajar sesuatu. Meskipun tidak sehebat dirimu, setidaknya aku tidak lagi lemah, ucap Yun Yun tersenyum. Tetapi avatar Xiaoyan tidak pernah berpaling untuk menatapnya. Setelah bertahun-tahun ini hatiku masih... Kata-kata Yun Yun terhenti di bibirnya bukan karena dia tidak ingin mengungkapkannya, tetapi dia tidak ingin membuat Xiaoyan merasa terbebani. Namun sekarang aku merasa semua itu sudah tidak penting lagi. Seiring bertambahnya kekuatan, perasaan itu seperti hal lainnya hanyalah ilusi yang tidak nyata. Di bawah tekanan waktu dan kekuatan, semuanya hanyalah kepedihan yang tidak berarti. Ucap Yun Yun segera melanjutkan kata-katanya dengan lembut. Benarkah kau berpikir begitu? Mendengar kata-katanya, avatar Xiaoyan sedikit menoleh, matanya sekilas menatap wanita yang dikenalnya di ingatannya. Iya, guru Mei Ling pernah mengajarkannya kepadaku bahwa segala sesuatu yang kita miliki juga memiliki sebab dan akibat. Kesalahan tetaplah kesalahan, seperti air dan api yang tidak dapat bersatu. Itu adalah takdir sesuatu yang telah ditentukan sejak awal. Ucap Yun Yun segera menjawab dengan tenang. Kalau begitu tidak apa-apa. Setelah semuanya berakhir, bagaimana cara kita untuk bertemu lagi? Ucap Xiaoyan dengan pelan dan bahkan avatar Xiaoyan seperti sedang bergumam. Seseorang seperti diriku tidak akan menjadi masalah. Tetapi kau dengan begitu banyak istri, apakah mereka tidak akan keberatan? Ucap Yun Yun berkata sambil tersenyum. Kali ini tidak ada rasa canggung di dalam suaranya dan hanya ada nada bercanda yang ringan. Avatar Xiaoyan langsung tertawa kecil. Namun dia mengetahui makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Setelah menggelengkan kepalanya, avatar Xiaoyan bergerak meninggalkan bahtera itu. Dia mulai berjalan menuju bahtera lain yang berada tidak jauh lalu duduk bersila di sana. Saat memandang punggung avatar Xiaoyan yang menjauh, senyuman Yun Yun perlahan memudar. Dalam kesendiriannya dia berbisik dengan pelan. Kau memiliki begitu banyak istri. Tetapi kenapa di antara mereka hanya akulah satu-satunya yang tidak ada di sisimu? Ucap Yun Yun dengan tatapan yang sedih. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.